Bab 2117. Atas namaku, jatuh ke neraka. Chen Ye meraung, seluruh tubuhnya penuh dengan energi iblis, dan tanah terus retak. Energi magis pedang benar-benar terstimulasi, dan segumpal energi hitam memasuki tubuh Chen Ye dengan aneh. Dia sangat jelas dalam hatinya bahwa mengandalkan keadaan saat ini, dia sama sekali bukan lawan dari orang-orang ini. Hanya dalam sihir, benar-benar berubah menjadi iblis neraka. Chen Ye telah menekan sifat iblis di tubuhnya sebelumnya, tapi sekarang dia melepaskannya sepenuhnya, terlepas dari itu. Benar-benar terpesona, bisa mendapatkan kekuatan yang lebih kuat. Chen Ye tidak tahu apakah dia dapat memulihkan kewarasannya, tetapi dia tidak dapat mengendalikan begitu banyak, dan dia hanya berpikir untuk membunuh orang. Membunuh, membunuh, membunuh. Kaisar Iblis, beri aku kekuatan hari ini, aku akan melakukan apapun. Aku ingin menjadi iblis sepenuhnya. Melihat penampilan Chen Ye, Kaisar Iblis menggelengkan kepalanya tanpa daya. Chen Ye, mengapa kamu melakukan ini? Keluarga Shenlong tidak lemah di benua Lingwu. Kamu sekarang menghadapi para tetua di tahap tengah dan akhir dari alam Fengmen. Kamu tidak bisa bersaing. Bahkan jika kamu terpesona, itu hanya akan lebih menyakitkan. Bahkan jika kamu adalah tubuh dewa abadi dan tubuh iblis, kamu mungkin tidak dapat menahannya. Daripada bersaing, lebih baik aku membiarkanmu pergi. Sebelumnya, saya memadatkan tubuh saya dan menghabiskan banyak energi, tetapi saya tidak dapat membantu Anda. Ketika Kaisar Iblis mengatakan ini, dia masih menggelengkan kepalanya tanpa daya. Pada saat itu, dia juga menghadapi situasi putus asa seperti itu. Tapi apakah dia lolos? Tidak. Bahkan jika dia membayar harga hidupnya, dia harus memberikan penjelasan kepada orang-orang di sekitarnya. Dia tahu bahwa Chen Ye tidak bisa mendengarkan. Bahkan dalam pertempuran ini, dia mungkin mati. Kaisar Iblis, aku bisa menanggungnya. Ini adalah jawaban Chen Ye. Kaisar Iblis akhirnya menghela nafas tanpa daya, oke. Aku punya teknik yang bisa menginspirasimu sampai batas menjadi iblis. Hanya saja setelah ini, rasa sakit yang harus kamu tanggung 10 juta kali lebih banyak. Energi magis tak berujung mengelilingi Chen Ye. Dunia tanah terlarang dan alam rahasia runtuh, dan alis Chen Ye langsung menghitam ke arah Zhou. Matanya berubah merah darah dan sangat dingin. Napas yang mengerikan memenuhi lingkungan dari tubuhnya. Chen Ye mengangkat pedang busuk binatang di tangannya. Kekosongan tiba-tiba hancur, dan aliran kehampaan yang bergejolak mengalir dengan panik. Sembah semua iblis, akulah Tuhan. Ledakan. Dengan raungan, di sekitar Chen Ye, hantu dan serigala melolong. Di belakangnya, ada ribuan hantu kepala iblis, dan adegan berikutnya benar-benar mengejutkan semua orang. Setan-setan ini sebenarnya berlutut di depan Chen Ye, bersujud satu persatu, seperti penganut agama. Penglihatan surga dan bumi, semua setan melayani Tuhan. Selama berabad-abad, ada banyak orang kuat yang telah memasuki iblis, tetapi fenomena langit dan bumi telah muncul untuk pertama kalinya dalam 1000 tahun. Hantu kepala iblis ini mengalir ke tubuh Chen Ye satu persatu. Napasnya, menanjak dengan liar, bahkan sempat naik ke puncak keberuntungan. Lubang bintang setengah langkah. Star Aperture Realm adalah lapisan surga. Tubuh iblis di tubuh diaktifkan, dan garis hitam yang tak terhitung jumlahnya tersebar di seluruh tubuh. Napasnya membuat alam rahasia ini benar-benar dingin. Dia untuk sementara meningkatkan kekuatannya dengan harga mempesona. Untuk Yeluoer, Chen Ye bersedia memasuki iblis dan mendapatkan kekuatan yang kuat. Berputar-berputar. Angin bertiup, seluruh area terlarang runtuh, dan ruang di sekitarnya menjadi tidak stabil. Saya khawatir itu tidak akan lama sebelum seluruh alam terlarang akan hancur. Chen Ye meraung ke langit, dan retakan mulai muncul di langit. Orang kuat di sisi keluarga naga suci sangat berubah, dan raungan bisa menghancurkan kehampaan. Bahkan jika mereka tidak bisa melakukan itu. Energi iblis melonjak ke langit, dan Chen Ye dikelilingi oleh energi iblis hitam. Baru saja, pedang busuk binatang itu, napas hitam mengalir ke tubuhnya, mengikis pikiran Chen Ye. Pedang busuk binatang di tangan Chen Ye ditujukan pada yang kuat di sisi keluarga naga suci. Dalam sekejap, energi sihir tirani meletus, dan seluruh orang bergegas. Sebuah pedang tiba-tiba terpotong. Pedang ini, niat pedang abadi,
dan energi iblis tanpa akhir telah mencapai titik ekstrim, dan cahaya pedang hitam jatuh di depan pembangkit tenaga listrik di surga lapis kedua dari alam penyegelan pintu. Pembangkit tenaga penyegel pintu itu lengah dan tidak punya waktu untuk melarikan diri, dan sebuah pedang jatuh di tubuhnya. Ledakan. Begitu pedang itu jatuh, pria kuat di alam penyegelan gerbang itu terlempar dari tubuhnya. Seteguk darah hitam dimuntahkan, dan seluruh wajah orang itu menjadi pucat. Sebuah pedang terluka parah. Membunuh. Chen Ye bergegas dengan panik, dan tetua keluarga Shenglong mengerutkan kening dan menembak langsung. Lagi pula, anak ini terlalu jahat. Alam rahasia hukuman mati ini tidak pernah terjadi selama bertahun-tahun. Dan begitu anak ini muncul, tempat rahasia keluarga naga suci selama bertahun-tahun akan runtuh. Dia bahkan tidak bisa melihat melalui Chen Ye itu lagi. Saya khawatir rahasia putra ini jauh melampaui segalanya. Tidak banyak orang dalam sejarah benua Lingwu yang bisa bertarung di ranah keberuntungan dan menyegel pintu. Terlebih lagi, sekarang Chen Ye dikelilingi oleh iblis yang tak terhitung jumlahnya, apakah dia dari ras iblis? Terpesona untuk secara paksa meningkatkan kekuatan. Binatang kecil, meskipun aku tidak tahu rahasia apa yang kamu miliki, tetapi hari ini kamu berada di wilayah keluarga naga suciku, kamu hanya memiliki hak untuk mati. Telapak tangan surga penyegel naga suci. Penatua dari lapisan kelima surga di alam penyegelan pintu, tidak lagi ragu-ragu, dan membanting dengan telapak tangan. Itu benar-benar merobek energi iblis di depan Chen Ye. Satu hitam dan satu emas, dua kekuatan bertabrakan tiba-tiba di udara. Ledakan. Ledakan udara. Penatua dari keluarga naga suci sedikit berubah, mundur selangkah, dan tiba-tiba berhenti. Telapak tangan sedikit bergetar. Sungguh kekuatan yang mendominasi. Apakah tubuh Chen Ye ini sangat kuat? Pemurni tubuh. Dan Chen Ye juga tidak enak badan, dia meludahkan seteguk darah, dan sosoknya sedikit mundur, tetapi dia tidak bisa merasakan sakit apapun, dan bergegas menuju yang lebih tua. Sekarang dia hanya tahu membunuh. Sepertinya aku telah meremehkanmu sejauh ini, Chen Ye, semakin kamu menantang, semakin sedikit kamu bisa tinggal. Penatua di sini memegang Chen Ye, dan orang-orang kuat di ruang bawah tanah bergegas satu persatu. Di awal kekacauan, Chen Ye mengayunkan pedangnya tanpa sadar dengan lelah, dan sudah ada bekas luka tebal di tubuhnya. Kesenjangan antara dia dan pembangkit tenaga penyegel gerbang terlalu besar, dan dia hanya bisa menukar luka dengan luka. Bahkan jika Chen Ye bersedia memasuki iblis untuk mendapatkan kekuatan yang kuat, masih ada banyak celah dibandingkan dengan pembangkit tenaga listrik di tahap tengah dan akhir dari ranah penyegelan gerbang. Chen Ye mengangkat tangannya dengan pedang, penuh dengan energi iblis yang menakutkan. Pedang ini adalah pedang terkuat yang dia gunakan energi iblis setelah dia terpesona. Potong langit dengan pedang. Sebuah pedang diayunkan, dan kekosongan di sekitarnya hancur dalam sekejap, dan kemanapun cahaya pedang itu pergi, itu hancur. Energi iblis yang menakutkan, mengganggu pikiran orang, tanah dari alam rahasia penjara terbuka dengan gila-gilaan. Guntur berlanjut, dan wajah sesepuh sedikit berkerut. Anak di depannya adalah orang gila yang tak bernyawa. Jika terus seperti ini, kultivasinya di lapisan kelima surga tidak akan mampu membelinya. Dia memandang kedua tetua di belakangnya, dan berkata dengan cepat, apa yang kalian lihat, mari kita lakukan bersama. Namun, keduanya tidak berniat melakukan apapun. Mereka meletakkan tangan mereka di belakang, mata mereka bermartabat, dan mereka menatap Chen Ye dan para terpidana mati yang mengancam. Bab 2118. Anak ini agak menarik. Jika kita bertiga menembak bersama, maka benua Lingwu tidak ingin melihat lelucon keluarga Shenglong kita. Ketika tetua mendengar kalimat ini, dia hampir memuntahkan seteguk darah tua. Tanpa berbicara omong kosong, dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk menuju Chen Ye. Menghancurkan segel surga. Napas surga lapisan kelima dari alam Fengmen pecah sepenuhnya, dan tangannya terus mengetuk di udara, dan tanda emas naik ke langit. Jejak itu menyelimuti radius 10 mil dan jatuh dari atas kepala Chen Ye. Ada seringai di sudut mulut Chen Ye. Aku punya pedang untuk membuka langit. Aku punya pedang untuk membakar langit. Energi iblis dari pedang busuk binatang itu melonjak ke langit, dan niat pedang menembus seluruh area terlarang. Pedang Chen Ye ini diayunkan secara ekstrim, dan energi iblis di tubuhnya meraung. Cahaya pedang jatuh dengan gila. Setengah dari langit membakar merah darah. Itu warna darah. Pada saat keduanya bersentuhan,
suara yang memekakkan telinga menyebabkan prajurit berkekuatan rendah di area terlarang memuntahkan seteguk darah, dan seluruh orang pingsan. Lingkup ledakan itu membuat lubang di seluruh kekosongan rahasia. Wajah Chen Ye mengerikan, dan dia tidak peduli tentang cedera padanya oleh aliran udara, dan seluruh sosoknya tiba-tiba bergegas ke arah yang lebih tua lagi. Binatang kecil, apakah kamu benar-benar sekarat? Sepertinya kamu sama dengan spesies liar Yeluor. Oke, aku akan memenuhimu. Penatua mengeluarkan pedang tajam dan mengubahnya menjadi bayangan. Muncul di belakang Chen Ye dalam sekejap. Kemudian sebuah pedang menikam. Dengan pedang ini, tetua memiliki keyakinan mutlak. Bahkan jika Chen Ye terpesona, dia tidak bisa menghentikannya. Namun, ketika pedang menyentuh tubuh Chen Ye, mutasinya menonjol. Ding! Suara emas dan besi terdengar nyaring. Dia menemukan bahwa kekuatan dan pedangnya tidak dapat mematahkan tubuh Chen Ye, seolah-olah dia telah menyentuh Gengjin yang sangat keras. Bagaimana bisa? Mata para tetua keluarga Senglong terbelalak dan dipenuhi rasa tidak percaya. Bisakah tubuh kedagingan seorang pejuang cukup kuat untuk menahan kekuatan surga 5 lapis di alam penyegelan pintu? Apa lelucon? Kamu, monster macam apa kamu? Namun, pada saat ini, Chen Ye tersenyum. Mata merah itu penuh dengan niat membunuh, dan suara dingin itu perlahan turun. Kapal ilahi Cichen, bagaimana bisa seorang penatua di daerahmu tahu? Retakan. 5 jari Chen Ye tiba-tiba memegang pedang. Sebuah kekuatan besar meledak. Langkah demi langkah, dia meraih pedang dan berjalan menuju sesepuh keluarga naga suci. Pada jarak 1 meter, sisi lain jatuh dengan energi sihir. Terjebak. Sebuah tamparan benar-benar mendarat di pipi sesepuh keluarga naga suci yang berada di lantai 5 alam penyegelan gerbang. Adegan ini langsung membuat lingkungan menjadi sunyi. Bagaimana mungkin seorang seniman bela diri di alam penciptaan dapat menamparkan pembangkit tenaga listrik di lapisan kelima alam gerbang dalam pertempuran? Persetan. Penatua yang menyegel pintu 5 lapis langit baru saja akan berbicara, ketika suara Chen Ye Binghan terdengar lagi. Luo Er bukan spesies liar. Anda. Tamparan ini tidak menyebabkan banyak kerusakan besar, tetapi itu membuat sesepuh yang menutup pintu ke lapisan kelima surga marah. Dia adalah eksistensi peringkat atas di tetua keluarga Senglong, dan dia ditampar oleh sampah. Sayang sekali. Penatua yang menyegel pintu ke lapisan kelima surga itu memuntahkan seteguk darah dan hampir pingsan. Penatua meraung marah, memaksa aliran esensi darah ke telapak tangannya, dan bahkan bergegas menuju Chen Ye. Pedang tajam di tangannya bergegas ke wajahnya seperti bunga pedang yang mekar. Bunga pedang mekar sembarangan, dan prestise seperti naga bergegas menuju Chen Ye. Saat Chen Ye melambaikan tangannya, pedang binatang busuk di tangannya naik ke langit dengan energi iblis, dan seluruh tanah terlarang diselimuti energi iblis. Jiang Wang dengan cepat terbang melintasi sungai dalam sekejap. Tusuk itu. Saat keduanya bersentuhan, ada suara teredam yang menakutkan, ledakan yang menggelegar, dan cahaya yang menakutkan melintas. Sosok hantu Chen Ye tiba-tiba bergegas keluar, dan cahaya pedang dengan tenang merobek segalanya. Penatua melambaikan tangannya, dan napas yang tertahan meledak dengan liar. Sebuah sidik jari besar jatuh dari atas Chen Ye dalam sekejap. Pada saat jatuh, Chen Ye menebas dengan pedang. Klik. Turun dengan pedang tidak menghentikan serangan mudra yang menghancurkan surga, tetapi darah di jubah menjadi lebih tebal. Mengejutkan. Engah. Chen Ye meludahkan seteguk darah, dan seluruh orang tampak sangat malu. Kekuatan Fengmen Five Layers of Heaven memang layak, dan kondisinya saat ini sama sekali bukan lawannya. Tapi tidak peduli apa, dia harus bertahan. Mata Chen Ye dengan niat membunuh naik ke langit dalam sekejap mata, menahan luka yang menyakitkan. Saat dia terbang ke kehampaan, dia tidak menyerang para tetua, tetapi malah datang ke depan orang kuat keluarga Senglong pada tahap awal menutup pintu. Tebas langit dengan pedang. Niat pedang meletus, Chen Ye mengepalkan pedang busuk binatang itu di tangannya, mengangkat lengannya, dan menebas dengan pedang. Energi pedang didorong ke ekstrim, dan bergegas dalam sekejap. Ekspresi pria kuat di tahap awal penutupan pintu sangat berubah. Dia menemukan bahwa tindakannya menjadi lambat, dan dia ingin melarikan diri tetapi menemukan bahwa dia dipenjara oleh energi iblis yang tidak terlihat. Cahaya pedang langsung membesar di matanya, seperti gelombang udara yang menakutkan. Dia ingin mengangkat pedang di tangannya untuk menghindar, tapi sudah terlambat sekarang. Ledakan.
Dengan pedang terhunus, darah dan air tak terbatas dimuntahkan ke dalam kehampaan. Untungnya, dia sedikit menghindar sekarang, jika tidak, tubuhnya akan terpotong menjadi dua oleh satu pedang. Dia baru saja akan menahan rasa sakit dan pergi, tapi sosok Chen Ye sudah bergegas. Pedang busuk binatang di tangannya membawa energi iblis yang mengerikan, dan setiap langkah yang dia ambil, energi iblis yang tak terhitung jumlahnya menyebar. Pria itu sudah terluka parah, tapi kecepatan Chen Ye terlalu cepat. Buat dia tidak bisa bereaksi sama sekali. Cahaya putih menyala, dan pedang busuk binatang itu menembus dari lehernya ke belakang. Darah memercik di pipi Chen Ye, dan niat membunuh yang mengerikan tiba-tiba datang dari belakangnya. Penatua bergegas, wajahnya penuh amarah. Pembangkit tenaga listrik keluarga Seng Long yang mati adalah adik laki-lakinya, dan dia mati seperti ini di depan matanya. Untuk keluarga naga suci mereka, itu juga merupakan kerugian besar. Dalam keadaan saat ini, hanya 3 tetua yang dapat menekan Chen Ye. Kemarahan di hati yang lebih tua dapat dibayangkan, begitu dia bergerak, napas antara langit dan bumi mengalir ke sisi Chen Ye dengan panik, membuatnya tidak bisa bergerak. Ketika Chen Ye tidak bisa bergerak, dia memegang pedang tajam dan jatuh dari atas kepala Chen Ye. Napas tajam pedang memotong tubuh Chen Ye. Pada saat ini, pedang tajam itu jatuh dalam sekejap. Ketika dia jatuh, Chen Ye meraung, menerobos kurungan dengan tangan kirinya, dan meraih pedang tajam sesepuh. Tik-tok. Pedang tajam menembus daging dan darah Chen Ye, dan darah menetes dari atas, dan ada jejak sihir di dalam darah. Rasa sakit di tubuh tidak membawa rasa sakit pada Chen Ye, tetapi lengkungan aneh muncul di sudut mulutnya. Iblis lahir dari hati. Energi sihir hitam di tubuh Chen Ye terbang ke udara, berubah menjadi naga hitam, dan naik ke langit. Naga hitam meraung pada yang lebih tua, dan seluruh tubuhnya tiba-tiba bergegas.